Sing jawab cek seprapat, yang lain masih ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan suasananya yang suasana cair. Ada pakar goib nih kayaknya. Loro nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan ucapan bareng-bareng alhamdulillah. Yang kenceng toh alhamdulillah. Yang paling kenceng mudah-mudahan dapat rezeki yang paling banyak, utangnya lunas, sehat terus, maksimal akhir tahun ini bisa umroh. Membaca alhamdulillah yang paling kenceng 1 2 3 alhamdulillah. Jadi saya mangkudu dipuancing ngono sik. Dipuancing iki lemes dolan. Segala puji hanya miliknya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, pasangan kita, anak kita, meskipun apapun keadaan anak kita saat ini ya, kita tetap optimis bahwa insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Siap? Kita tidak tahu orang yang dulunya baik tiba-tiba meninggalnya dalam keadaan baik, ada enggak? Ada. Orang yang dari kecil tidak baik tiba-tiba meninggalnya baik, ada enggak? Ada. Makanya kita tidak boleh menjudge, memvonis, menghakimi ya. Karena ada penyakit namanya penyakit apa? Ain. Penyakit ain itu bisa merubah drastis yang tadinya baik menjadi tidak baik sama sekali. Makanya yang punya anak yang berprestasi harus banyak-banyak didoakan. Apalagi yang tidak berprestasi, kandhanan angel, harus banyak-banyak ngelus dodo. Sambil mengucapkan astagfirullah. Apakah salah anak kita? Belum tentu. Bisa jadi kita yang salah mencarikan nafkahnya, salah mendidiknya, atau salah dalam hal yang lain. Jadi jangan pernah menyalahkan
orang lain, tapi salahkan diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat apa judulnya? Mbuh lali. Judulnya apa, Bu? Ora ada maca judul gitu. Apa? Sing apal Bu Master tok. Liyane do ora apal. Talbis. Apa itu talbis? Ada yang tahu talbis? Talbis itu artinya tipu daya, apa? Jebakan Batman. Jebakan Batman enteng, tapi nah kalau jebakan iblis piye? Kalau kita tidak ditolong Allah berat. Karena kalau jebakan Batman itu bisa isowe cuma rekayasa. Tapi kalau jebakan iblis itu usianya lebih tua sekian tahun daripada nenek moyang kita Nabi Adam. Dari dulu sebelum Nabi Adam diciptakan sampai sekarang masih hidup. Berarti ilmu ini berapa, Bu? Pengalamannya kira-kira. Nanti mau jebak kita ini, kalau kita tidak ditolong sama Allah, wis gampang. Meskipun seorang ustaz, meskipun seorang opungnya jamaah. Karena apa? Semakin banyak ilmunya, jebakannya juga semakin canggih. Terus pasukan iblis yang dikerahkan juga semakin. Apa pengertian talbis? Talbis itu dalam bahasa Arab artinya perangkap atau tipu daya. Talbis iblis maksudnya tipu daya setan atau iblis serta perangkapnya yang dibuat oleh iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, mari dibuka surat Al-A'raf ayat 14 sampai 18. Yang sudah ketemu bawa sini. Karena ini yang saya buka ini ada yang kepotong. 14 sampai 18. Terima kasih Ustaz. Oh, sedikit banget. Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala dari mana? Terlalu silau Ustaz. Nang gue iki terus adem. Mau dari sampean Nah, ini kita cetong ini nang iki. Tenan iki. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi ketika iblis dilaknat oleh Allah, kemudian iblis minta sama Allah pengen nyawanya ditangguhkan. Di apa? Jawab toh tujuannya apa? Kemudian Allah menjawab ketika iblis minta nyawanya ditangguhkan sampai hari kiamat, Allah menjawab, qala innaka minal mundzirin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Kalau ada yang terjemahnya beda beda sedikit tidak apa-apa, saya baca ini. Jadi bener wis nyawamu tak tangguhke cara bahasane wong Jawa ini. Ya Allah, karena aku wis mbok anggap sesat, sandine lah aku njaluk karo jenengan ya Allah, umurku dipanjangke sampai dino kiamat. Kemudian Allah jawab, ya wis, nak ngono umurmu tak panjangke sampai dino kiamat. Kemudian iblis jawab nih, qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti, ini janji iblis, pasti berarti apa? Tenanan ini. Iblis ini berupaya tenanan. Iblis itu berupaya tenanan dalam rangka menyesatkan kita, ada ibadahnya malah orang tenanan. Bener tidak kira-kira? Bejal. Padahal musuh dhewe iki tenanan berbagai cara
pokoknya entek biaya rapopo entek-entekan, sing penting apa? Nek iso awake dhewe apa? Sesat kabeh dadi bolone ning neraka. Tapi awake dhewe malah piye kira-kira? Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Siapa yang dihalangi? Kita semuanya, Pak. Dan ini iblis sudah janji, pasti. Allah, karena kamu sudah menganggapku sesat, pokoknya corong Semarang apa? Der-deran sisan, breng sisan. Gua kata sesatnya kabeh kan putune Adam. Kemudian dilanjutkan oleh iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Jadi iblis itu sudah berjanji akan mendatangi kita untuk menyesatkan dari arah depan. Kalau dari arah depan tidak bisa tersesat, iblis akan menikung dari belakang. Dari belakang masih tetap tidak berhasil, iblis akan mengarahkan segala cara, sesatkan lewat jalur kanan dia. Masih tidak bisa, sesatkan lewat jalur kiri dia. Jadi kita akan didatangi dari berbagai arah oleh iblis dan tentaranya untuk sesatkan. Lanjut ayat 18. Qala khruj minha mad'uman madkhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ini yang ayat terakhir ini yang harus kita kalau membaca ayat ini harus nangis. Ya. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga, iblis, karena kamu sudah pembangkang. Keluar kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang ada yang mengikutimu wahai iblis, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Neraka jahanam akan diisi siapa? Iblis dan para pengikutnya. Ustaz Jenderal Dasar, makasih Tad. Nanti pinjam lagi Tad kalau saya butuh. Bersun. Jadi ini sudah janji iblis, dan iblis sudah berjanji akan menyesatkan semua manusia, dan iblis akan mengarahkan bala tentaranya. Iblis itu punya pasukan elit, Kopassusnya iblis di departemen kesetanan gitu ya. Dan dia akan mengarahkan para tentara-tentaranya dari mana? Dari mana, Bu? Depan. Dari mana lagi? Dari mana lagi? Dari mana lagi? Akan dikerahkan. Siapa yang bisa diselamatkan? Hanyalah orang-orang yang selalu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini ada cerita. Cerita ini lagi hangat. Dan di kajian-kajian saya sedang menceritakan ini, bocoran untuk jenengan biar jenengan tuh lebih berhati-hati di malam hari. Ada cerita, saya didatangi seorang ustadz.
Baru 1 minggu yang lalu kurang lebih, saya ditelepon lewat chat Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz di rumah? Iya. Saya mau ke rumahnya Ustaz. Ini sudah temenan sama saya Facebook lama, tapi tidak pernah hubungan sama sekali. Tiba-tiba chat saya. Saya mau ke rumahnya Ustaz. Ternyata dia membawa anak muda. Anak muda, ibu-ibu yang punya anak muda, yang punya anak muda ngacung, yang punya anak muda, putra atau putri, harus dikawal, harus di apa? Karena setan tuh ngeri. Datang kepada saya, ini adalah anak muda yang rajin beribadah, surat jamaahnya tekun, ngajinya tekun, hafalan Qur'annya banyak. Ketika datang ke rumah saya itu, tidak tak sebutkan orang mana ya, tidak usah disebutkan orang mana, namanya siapa tidak usah, tapi ini kisah nyata. Ngobrol sama saya, ngobrolnya tentang agama terus, seolah anak muda yang religi. Itulah namanya tipu daya iblis, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang setan itu ya, sudah saya pernah ngomong ya, setan itu ada berapa jenis? Ini ada berapa? 3. Yang pertama jenis apa? Jin. Yang kedua jenis apa? Manusia. Yang ketiga jenis apa? Hewan. Salah, banter, tapi tidak apa-apa, daripada ranjau ngantuk. Ulangi, setan ada berapa jenis? Yang pertama jenis apa? Yang kedua jenis apa? Yang ketiga? Setan jenis jin, tidak usah dibahas. Dibahas tidak? Setan jenis jin, jin yang durhaka kepada Allah, dialah menjadi setan. Berarti setan jenis manusia yang kayak apa? Manusia yang kayak apa? Yang sama, yang ingkar kepada Allah, yang durhaka kepada Allah. Yang ketiga setan dari jenis apa? Hewan. Kalau setan dari jenis hewan itu yang saya ceritakan. Dulu Umar itu pernah mau naik, kalau tidak salah kuda atau unta, saya lupa. Antara kuda atau unta, saya lupa. Ini baca saya sudah lama banget, waktu masih muda. Ketika Umar bin Khattab ini mau naik kuda atau unta, kalau tidak salah kuda. Kuda ini mau dinaiki Umar tuh belot, ngerti belot tidak Bu? Apa? Belot, ngeyel. Pokoknya berontak gitu loh. Kemudian kalau memang kisah ini salah, silahkan diralat. Karena sebenarnya. Kemudian Umar mengatakan seperti ini, jangan kau berikan setan kepada saya. Jadi ketika Umar mau pergi, kemudian ada yang ngasih ini naik kuda saya. Gitu. Nah, kudanya malah apa? Belot. Mungkin kudanya kesurupan. Dan menurut berarti penunggu apa? Setan menurut. Setan. Tapi tidak usah disebut ya. Numpak motor dalan umum ki Pak ki. Kok burang-burung suara brembeng ini anak menungso rak yo ora ngono gitu. Lah kuwi ngono ki seneng nggih apa Pak Bu? Nggih kesurupan. Nak menungso tenan yo kalem. Makanya anak-anak muda ojo do dadi setan. Cahno mau malah bengi-bengi ora tahajud, ora ning kajian malah nggowo arit gitu. Buat iki wong ning dalan berarti apa kuwi? Jadi makanya setan itu ojo nyalahke setan terus. Setan ini wong dapurmu di setan nyalah-nyalahke aku. Jine ngono. Sithik sing disalahke setan. Wong kayak gitu. Akhirnya Umar jangan belot. Nah, itu setan. Nah, yang paling parah setan jenis manusia apa setan jenis jin? Nah, sing iso jawab tak kei siji. Iki jangan dinilai rotinya, tapi dinilai hadiah ustadznya itu. Yang paling parah setan jenis manusia apa jin? Salah kan? Yang paling parah itu apa? Ketika setan jenis manusia dan jin sudah bekerja sama, itu parah itu. Tahu lagi ya. Ketika manusia ini sudah memberi kesempatan setan untuk masuk ke dalam jasadnya, setan bangsa jin, lewat apa? Sering tak sampaikan lewat apa? Yang pertama, lewat melamun. Lewat apa? Lewat apa? Jadi jangan suka melamun.
Yang kedua, ketika manusia ini sudah memberi kesempatan setan bangsa jin untuk masuk, lewat apa? Lewat marah. Lewat apa? Yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga, ketika manusia sudah memberi kesempatan setan masuk, lewat apa? Kesedihan yang berlebih, khawatir yang berlebih, syahwat yang tidak terkontrol pada jalan yang benar yang berlebih, dendam yang berlebih. Berapa? Yuk ulangi. Ini harus masuk ini. Nah, masuk nanti intinya ada arti. Yang pertama apa? Melamun. Yang kedua apa? Marah. Yang ketiga sedih. Yang keempat syahwat. Makanya jomblo-jomblo yang masih muda, nak kira-kira awakmu roh wong ayu wis kemecer gitu ya. Jomblo-jomblo, nak kira-kira awakmu wis roh wong ayu kok wis kemecer wis delok-delok wadon kuwi, berarti nikahmu hukumnya bisa wajib. Gitu. Bener ya, Pak? Bener. Nak kira-kira roh wong ayu kok wis ora kuat ngempet. Ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Fa illam yastati, kalau kamu tidak kuat, tidak mampu menikah, ora wani karena nyalimu nyali laki-laki yang pecundang, laki-laki yang tidak berani tanggung jawab, memikul pundak sebagai laki-laki. Poso, kenapa? Ora wong ayu kemecer, poso ora gelem. Akhirnya apa? Akhirnya nabrak-nabrak gitu. Akhirnya apa? Nabrak-nabrak. Kenapa? Kami yang sudah menikah, biyen aku ya padha karo awakmu biyen. Nah, orang wong ayu rasanya, tapi setelah menikah, setiap orang wong ayu langsung ada remnya ngene. Yang dimiliki dia dengan yang dimiliki istri saya itu sama. Jadi ketika kok tenane tak rukyah dulu. Tenan enggak? Bener enggak? Yang dimiliki dia dan dimiliki istri kita sama. Tinggal balik beres toh. Makanya para ibu-ibu yang punya suami ya, kalau suaminya minta harus dikasih. Kok sing ngomong macam nom-nom ya maksudnya? Kalau suami minta dikasih, karena itu Nabi ketika sahabat bertanya, setiap hubungan suami istri maka akan dinilai sedekah, dinilai ibadah. Kemudian sahabat protes, ya Rasul, bukankah ketika kami itu hubungan enak, kenapa wis enak untuk ganjaran? Kata Nabi, bukankah kalau itu ditempatkan yang bukan halal itu juga haram, juga dapat dosa? Karena kalau itu dicepit ke lawang, istilah lawang ini maksudnya sing halal, ojo vulgar banget. Nak lawang sing wekmu itu kamu dapat dosa. Makanya ketika itu ditempatkan di tempat yang pas, yang halal, maka itu dapat. Makanya nak ngomong ini, sendiri lebih indah daripada punya suami. Bener apa salah itu? Ya tergantung. Nak bojone goleke kaya awakmu ki ya bener. Sing suami juga sama, hidup sendiri lebih enak daripada punya istri. Demi Allah, saya yang sampai sekarang punya istri, lebih enak punya istri daripada sendiri. Yang punya istri ngacung, yang punya istri. Enak sendiri apa enak punya istri? Sing muni enak sendiri berarti tertekan uripe. Yang punya suami ngacung, yang punya suami. Enggak punya, Bu. Di sini calon suami banyak, mau enggak, Bu? Mau yang kayak apa? Nanti tinggal hubungi nomor di bawah. Yang kayak siapa, Bu? Yang kayak Ustadz?
Ya sebut kibar iki melaku wis. Yang penting izin karo Umi dulu kan, kebetulan karo Umi. Ngero Umi tanda tangan ACC gas. Yon, cinta sepaneng karena aku ngerti nek awakmu beban uripe akeh makanya tak hibur. Wahai para pemuda, kalau kamu lihat wong ayu ki wis kemecer, kata Nabi. Kemecer ngerti tidak kemecer? Nikah harus tenang, rasa khawatir. Nanti rezeki akan dibuka oleh Allah. Ya meskipun kadang-kadang ya mumet barang ya Mas. Kadang mumet barang Mas. Sing wis nikah ngacung kadang-kadang mumet ra. Panjenengan kita menikmati banget umur, kita nahan banget. Beban uripe kok ya abot banget. Karena yang namanya hidup di dunia orang ana wong sing ora mumet. Ada ndak yang tidak mumet? Semuanya mumet kabeh. Tadi pagi saya ditelepon teman saya SMP. Kayak Ustadz enak ya, saya kira jadi kiai kondang, ceramah di mana-mana, uripe sukses, mulya gitu. Aku tanya, wong sing sukses ki sing kaya apa to? Sing sukses sing kaya apa to? Orang yang sukses ketika ditanya, Mas jenengan ndak sukses, jawabnya pikir kira belum tentu. Kadang mah ngomotnya lebih parah daripada dewi. Apa dianggap nak mobil anyar sukses? Belum tentu. Apa dianggap nak bojone ayu sukses? Ukuran sukses itu kayak apa toh? Selama saya hidup yang di sekitar saya ini, saya tuh punya guru banyak sekali ya. Punya teman banyak sekali. Saya lihat orang sukses itu baru satu tok yang aku lihat nyata gitu. Neng dunia ini sing aku roh gitu. Nah, sing orang-orang nabi kan orang-orang langsung. Yang saya pernah berinteraksi langsung, pernah bergaul dengan beliau mulai dari nolnya beliau sampai sekarang, saya lihat orang sukses ini bung siji tok. Karena penggerak krono kira tong gersah kok. Uripe bung happy, bermanfaat. Istrinya juga manut, anak-anaknya juga nurut, ekonominya juga bagus, ibadahnya juga terjaga. Hidupnya manfaat, ya, itu namanya sukses menurut saya. Nah, cuma ekonomi ini meningkat, istrinya cantik, anaknya sukses, itu belum tentu sukses, bisa jadi mumet, bener deh. Lanjut kepada tadi, aku ceritanya mau dari lali ya, guru-guru lagi ngamuk karo cah nom-nom. Cah nom-nom sing nikah ngacung, sing nikah. Ora wani ngacung cah nom-nom. Kowe nikah-nikah iki ngopo? Akeh lho. Sing nom-nom sing nikah ngacung, kapan sampai kiamat? Fungsinya tidak hanya buat pipis tok lho ya kuwi. Fungsinya tuh double. Jangan sampai yang fungsi double difungsikan satu tok. Ya. Akhirnya anak ini, wah aku nak ngadeg iki mulai apa lagi? Jadi anak inilah yang namanya talbis. Saya tidak membenarkan saya dan tidak menyalahkan orang yang tidak seperti saya. Kenapa saya menjadi ustadz yang opo anane? Tahu opo anane tidak Mas? Saya kayak gini lah, tidak mau pencitraan, tidak mau terlalu terlihat soleh tidak, gitu. Tapi juga tidak mau terlihat berandal juga, supaya biasa-biasa. Wae nyantai yo nyantai, wae apa? Wae ngopi nongkrong ning kafe karo Mas Tri, ambek Rizal yo nongkrong. Wae ngaji yo ngaji, wae sholat yo wis diarani ustadz tidak apa-apa. Tapi aku pengen menjadi saya seperti ini. Meskipun saya tidak membenarkan saya, cuma aku berharap mudah-mudahan kalau saya ada salahnya Allah ampuni gitu aja. Kalau ada benarnya mudah-mudahan Allah terima gitu aja. Ya. Saya tidak bisa nakon menjadi orang yang sok wibawa gitu. Terus sok musuh ini tidak bisa saya. Itu bukan aku banget. Ya saya kayak gini lah. Banyak kekurangan, tapi ada kelebihan. Kekurangan saya banyak. Apa ya kekuranganku ya? Elek. Kalau aku gak ngerti payu aku elek-elek gitu. Jadi umi aku paling ganteng sak donya kok elek-elek. Elek jadi Jel. Mas Deni kekuranganku apa Din? Jujur Din. Langsung tak rampung ke. Ini kan tiap hari bergaul dengan saya Deni. Apa Mas Deni? Ada berarti ada. Mas Tri. Kekuranganku apa Mas Tri? Kok Masya Allah. Setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan, benar enggak?
Justru kalau kita selalu menambahkan kelebihan, kekurangannya ditutupi, bagus, Pak. Karena ada doa, ya, ada doa untuk para guru-guru itu, ya. Ada doa, ya Allah tutupilah aib-aibku di depan para murid-muridku. Mudah-mudahan aib Ustadz Jenal punya aib atau Ustadz dengan Pak? Kodok aku tuh mesti. Mudah-mudahan aib-aib kita itu ditutupi oleh Allah dari murid-murid kita. Dan habis itu kita dibimbing oleh Allah menjadi yang lebih baik lagi. Kelebihanku apa ya? Anak kelebihanku ya, jujur apa? Mungkin gue kok kekurangan tok atau gue kira profesional yo kekurangannya yo ono sebut kelebihan yo ono apa? Kelebihannya apa? 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 Hafiz Quran jadi rijal. Amin gitu. Apa Den? Kelebihan apa Den? Bisa meruqyah ya. Jadi setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Kembali kepada tadi cerita. Anak muda ini, masya Allah, ketika ketemu sama saya, masya Allah, lanang kok ayu gitu. Hafalannya banyak, baca ayat-ayat Al-Quran. Tak tes surat jin, hafal. Tak tes surat apa? Al-Kahfi, hafal. Tak tes, hafalannya banyak. Tapi kita tidak tahu. Makanya kalau saya dulu pernah ngaji kitabnya Imam Ghazali, ada kitab Bidayatul Hidayah, ada kitab Ihya Ulumuddin. Itu memang ilmu tentang tasawuf. Meskipun pro kontra, tapi saya ambil baiknya. Di situ ada kalimah man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin fakana syarikan lahu. Barang siapa yang menunjukkan kemaksiatan walaupun dengan satu kalimat, fakana syarikan lahu, maka dia sudah ikut bermaksiat. Misalnya ada anak muda seorang belum nikah, kemudian dia jajan, ngerti ya? Maksudnya ngerti ya? Duwe duit, kerjane mapan, tapi rak gelem nikah, senengnya jajan. Jangan ngomong takon, aku nak jajan ning ndi yo? Jangan tak jawab saya jajan apa sih? Nak jajan warung sego kae, ngono kae. Nak warung mie ayam ngono kae. Tapi sing dimaksud jajan-jajan yang negatif, jangan. Jadi tunjuk aja alamatnya sini, atau jangan maju sedikit, habis itu kiri. Walau bisa teri kalimatin, walaupun dengan apa? Hanya satu kalimat saja. Fakana syarikan lahu, maka orang itu termasuk berserikat atau berkolaborasi dalam bermaksiat itu, dia dapat dosanya. Di hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka setiap orang itu melakukan kebaikan, kita dapat apa? Pahalanya. Makanya kalau di sini ada pengajian setiap hari apa di sini? Malam Kamis dan malam apa? Malam Selasa dan malam Jumat. Kamis malam dan Senin masih tetap. Nah, ajak sebanyak-banyaknya orang untuk kesini. Apa? Nah, mikirmu angel loh. Nah, mikirmu angel yo. Karena ucapan adalah doa. Nikah iki beban po nikmat. Sing beban sapa? Makanya jenengan susah terus, Pak. Karena jenengan mengatakan nikah itu beban. Dua anak loro beban po nikmat? Beban, karena jenengan ngomong beban. Oh, aku di anak 5 nikmat bae kok. Yo main nambah tuh yo. Rasa banter-banter kayak Monomi rasa provokasi dengan nikah itu beban kalau jenengan pinggirnya apa? Beban. Tapi nikah itu akan menjadi nikmat kalau jenengan apa? Jadi hidup itu sesuai dengan ucapan kita. Anak indandoni abdi bi, bener dah? Saya yakin jenengan yang sampai sekarang hidupnya susah karena kakean gersa.
Karena kakean ucapan negatif, coba ucapkan yang positif. Nanti jenengan akan mendapatkan yang baik. Dan hampir semua ucapan saya yang pernah saya ucapkan di waktu muda yang positif sekarang sudah satu persatu terjadi. Satu persatu terjadi. Ternyata kemarin saya itu kan buku saya kan kehujanan, Pak. Sampai tak kilo ke. Mungkin belinya dulu sampai jutaan. Tak kilo ke cuma pakai 40.000. Padahal tuh ini berapa? Di kilo ke cuma berapa? 40.000. Tapi di situ saya seneng. Saya mendapatkan kertas. Yang kertas itu tulisan saya di 2010. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tak cek. Ada sebagian yang sudah terwujud dan ada sebagian yang apa? Maka mulai hari ini jangan tulis, Pak. Menikah kapan ya? Ya ora jelas. Mas Dini kapan Mas? Menikah kapan? Mas Tri. Kapan? Ini jelas jelas. Yang menjadikan kita hidup rak jelas karena impiannya tidak pernah jelas. Saya tulis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian saya pengen beli rumah. Dan waktu itu saya nulis gaji saya sebulan itu 1 juta. Sekarang rakitan omahku koyo apa tapi itu di total mungkin sudah ada 60 juta masuklah. Kalau udah 70 juta ataupun koyo apa. Itu berawal dari apa? Nulis toh. Tahun sekian saya pengen beli rumah. Meskipun itu mundur tapi akan terjadi juga. Makanya bisa mundur bisa. Hanya 2 kali saya niat malah maju. Tahun 2017 saya pengen umroh 23 hari lagi. Ternyata 20 hari disuruh berangkat oleh Allah. Kemarin saya ngomong lagi, saya pengen umroh 3 bulan lagi. Ternyata 2 bulan suruh berangkat umroh. Ucapan adalah punya pasangan, punya suami nikmat apa susah, Bu? Dia saya ngomong bapak-bapak itu. Pak, punya istri nikmat apa susah, Pak? Sudah tertekan gitu. Kalau jenengan tanya saya, Ustadz punya istri nikmat enggak? Nikmat, seneng nyenengin. Alhamdulillah saya punya istri yang solehah, taat sama saya dan tidak neko-neko. Kami nikah sudah berapa tahun ya? 2005 sampai sekarang berapa berarti? Berapa? 19 tahun. Dan saya belum pernah belikan gelang sama kalung sama istri saya. Justru gelang mas kawinnya tak jual untuk nyarutang. Dan sampai sekarang orang kon belek. Ya kadang-kadang cuma milik kayak sedilok tau kadang-kadang. Kalau kita berpikir nikmat, kalau kita pikir sengsara. Kembali kepada kita. Anak muda ini tak campur-campur dengan kita ngantar maksudnya. Ternyata punya amalan. Amalannya apa? Amalannya tidak benar. Jadi dia sering neror. Jadi kalau sudah malam hari itu, makanya kita ngaji harus niatnya apa? Halo, niat apa? Mencari ridhonya Allah. Menghafal Quran niat mencari apa? Nikah mencari. Kalau semuanya diniatkan untuk mencari ridho Allah, kemudian kita caranya benar, insya Allah ketemu guru yang benar, insya Allah Allah akan membimbing kita. Ya. Kebetulan anak muda ini kita ketemu guru yang nggak benar. Saya tidak disebutkan gurunya mana. Akhirnya tiap malam nerori orang, nerori rumah-rumah orang, dan dimasuki sama dia. Maksudnya tidak hanya rumah, sampai pintu-pintu rumah, pintu kamar pun dimasuki. Semalam bisa neror 5 atau 6 orang. Makanya setiap malam ibu-ibu saya pesan sama ibu-ibu. Nah tak ceritakan secara detailnya malah tak enak. Ada orang yang punya amalan, entah itu untuk kekayaan, entah itu untuk jabatan yang dia menghalalkan segala cara untuk apa? Dan amalannya dia itu ayat-ayat Al-Quran. Amalan dia apa? Dulu saya pernah sampaikan bahwa membaca Al-Quran kalau diniati jelek hasilnya apa? Bahkan dukun-dukun yang tidak benar itu kadang menulis Al-Quran dengan darah haid. Tujuannya untuk apa? Untuk sihir.
semakin durhaka kepada Allah, semakin kufur kepada Allah, semakin ingkar kepada Allah, maka jin-jin yang bantu juga semakin apa? Semakin gede-gede. Maka jangan terkecoh dengan penampilan meskipun dia peruqyah. Kalau sudah kira-kira ngundang, nanti datang ke rumah saya ya Bu ya, jam 12 malam. Padahal peruqyahnya laki-laki. Ngundangnya jam berapa? 12 malam. Sendiri ya Bu? Jangan sama keluarga. Karena di situ nanti ibu akan saya mandikan di sendang. Meskipun dia tampilannya seorang ustadz, seorang kiai, seorang peruqyah, seorang tabib, ngaku misalnya dia ngaku habib misalnya ya. Nah, dia berarti dia sudah tidak apa? Tidak benar. Jadi jangan lihat tampilannya, jangan lihat terkenalnya, karena sekarang banyak orang-orang yang setan berfisik kiai, serigala berbulu membo-membo. Hati-hati dengan orang yang membo. Mudah-mudahan saya tidak termasuk yang membo-membo. Amin Allahumma. Doakan saya terus, karena setan sing ganggu aku wakeh. Terornya juga semakin apa? Apa aku jelas kayak gini, setan-setan langsung dongpeng. Kurang ajar gak bagi. Rahasia aku saya ketemu orang. Di suatu saat saya ketemu sama orang, ngobrol langsung sama saya. Ketika ketemu saya, dia ngobrol sama saya. Ini tidak tak masuk ke mic ya. Khawatirnya orangnya lihat. Tukang gendam. Tukang apa? Krungu ra? Lihat mulut saya. Yang kayak gini tidak, karena ini menyangkut orang, ya makanya tidak tak sebutkan nama, tapi ini kisah nyata. Tukang gendam. Tukang apa? Untuk belajar sama dia, orang harus mengeluarkan uang minimal 60 juta. 125 juta, 150 juta. Pertama saya lihat orang itu luar biasa kaget, Masya Allah. Plat nomornya keren plat nomornya. Semasa deketi, dia cerita sama saya, Ustadz, untuk belajar sama saya harus bayar berapa? 125 juta dan sekian. Ada yang mau Pak? Banyak Ustadz yang mau. Jadi kalau udah pengobatan yang sudah tarifnya segitu Pak, hati-hati. Konsultasi sama Ustadz A, setiap konsultasi 15 menit bayarnya 10 juta. Ngalah ke dokter ya. Siapa yang pernah ke dokter? Ratu nih dokter toh. Yang pernah ke dukun? Guyumu menikmati banget loh Bu. Kita kalau datang ke dokter konsultasi 1 jam berapa kira-kira? Jujur berapa yang dokter? Ada yang dokter tidak di sini? Konsultasi BPJS gratis. Atau berapa minimal Bu yang pernah ke dokter berapa konsultasi? 100 ribu? Ada yang 50, ada yang 100. Ini sekali konsultasi toh, ada yang bayar 3,5 juta. Ada yang bayar paling mahal itu konsultasi sama saya Pak, 2M. Matur nuwun Mas. Tidak apa-apa Pak. Mudah-mudahan di akhirat dapat lebih. Jadi orang Indonesia itu aneh. Ketika dikasih ilmu yang sesat, yang tidak benar, tidak syar'i, kon bayar mahal, mau bener dah. Bahkan malah yakin deh. Tapi ketika ketemu ustadz yang benar-benar menunjukkan jalan yang lurus, ini dalile Qur'an ini ruqyah mandiri kayak gini, malah apa? Hadiahnya 2M, kadang 3M. Matur nuwun Mas. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah nanti Allah yang akan apa? Mengganti. Tapi tidak apa. Memang Nabi juga ada di ayat Al-Qur'annya ada ya. Di surat, kalau tidak salah di surat Al-Kahfi. Suruh mengikuti orang yang tidak mengharapkan upah. Benar tidak? Nah, jadi ciri-ciri ustadz yang baik, ciri-ciri ulama yang baik
itu yang tidak mengharapkan upah. Dakwah tidak mengharapkan upah. Pengobatan tidak mengharapkan upah. Itu ustadznya, ojo diwale. Jenengan mah dalil ustadz sing apik. Kuwi sing orang mengharapkan upah. Akhirnya nak ngundang penyanyi dangdut bayare jutaan, nak undang ustadz orang bayar. Akhirnya wong do pengen jadi penyanyi dangdut atau pengen jadi ustadz. Jadi jangan kebalik, ustadz pengen upah sing akeh, jamaah pengen gratisan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi nek sapa ngundang ustadz iki ngehe sangu sing apa? Ngehe sangu sing pira? Iki di Al-Qur'an disebutkan memang ya, bahwa kita ikutilah seorang ulama, seorang ustadz. Al-Kahfi ayat pira, Ustaz? Yang tidak mengharapkan upah dunia kepadamu. Nah, berarti kalau ada seorang ustadz, ada ulama yang tidak mengharapkan, tidak narif banyak, tidak upah banyak, jenengan harus lebih ngerti. Oh cuma sing dukun di anak-anak ke, direwangi 10 juta turuti, tuku kebo dituruti, menang ustadz apa mau? Nah, itu namanya tidak fair. Jadi diajak sesat bayar larang mau, tapi nak diajak lurus malah apa? Nah, ini saya mewakili ustadz-ustadz yang lain, bukan untuk saya. Itu ya. Jadi kita harus fair. Nah, dan itulah akhirnya isak lagi. Ini adzan sini. Adzan sini. Berarti berlanjut iki ceritane. Berlanjut episode selanjutnya sok dileke ya Pak ya. Habis isak. Oh, rentok karo sing duwe sing Joko kene. Ndak ya. Itu mohon maaf ya. Kita harus proporsional ya. Jangan terlalu terbebani gitu. Tapi juga jangan terlalu bebani. Karena ustadz-ustadzmu sing doring jenengan iki yo butuh apa? Butuh mangan, yo duwe anak, yo bensin barang iki dipikirke ya. Apalagi ustadz-ustadz sing cek merintis itu dimesake ya. Ini sekian dari saya, mudah-mudahan yang baik itu semata-mata daripada Allah diambil. Kalau yang tidak baik, yang salah itu dari kebodohan saya, mohon dimaafkan nggih. Ya saya seperti ini ceplas-ceplos apa anane, terserah dengan nilai saya apapun terserah ya. Karena mudah-mudahan dengan ini Allah ridho sama saya dan memperbaiki saya dan memudahkan urusan saya dan keluarga saya. Amin Allahumma. Dan dengan semua yang hadir di sini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semuanya. Sehat semuanya. Yang belum nikah segera. Kalau ono sing ra nikah, sing urung nikah muga-muga segera nikah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.